Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rizky Fauzan. Ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat sebuah virtual mesin atau cloud service. Oke, sebelumnya saya menjelaskan apa sih cloud service itu. Nah, cloud service itu adalah sebuah layanan komputasi yang memberikan layanan kepada konsumen berupa penyediaan sumber daya melalui internet. Nah, dengan ada cloud service ini kita dapat mengelola dan mengatur infrastruktur sumber daya tanpa perlu mengelola secara fisik. Nah, untuk cloud service ini ada beberapa jenis ya. Itu ada infrastruktur as a service atau IaaS, itu cloud service yang menyediakan sebuah infrastruktur seperti VPS, jaringan dan penyimpanan virtual yang dapat dikonfigurasikan dan dikelola oleh kita sendiri. Terus ada Platform as a Service atau PaaS, itu cloud service yang menyediakan lingkungan pengembangan dan hosting sistem operasi, database, dan pengembangan aplikasi. Yang ketiga itu ada Software as a Service atau SaaS, itu cloud service yang menyediakan sumber yang siap digunakan melalui internet tanpa perlu instalasi dan pemeliharaan software tersebut. Nah, apa sih keuntungan dari cloud service ini? Pertama itu ada skalabilitas. Nah, skalabilitas ini memungkinkan kita menyesuaikan dan mengatur skala sumber daya dengan kebutuhan bisnis kita, baik itu meningkatkan kapasitas ataupun menurunkannya. Juga fleksibel nih, fleksibel kita dapat mengakses cloud service kita dari berbagai device dan lokasi. Dan juga efisiensi dalam biaya. Nah, kenapa sih efisiensi dalam biaya? Jadi dalam cloud service ini kita hanya perlu membayar sumber daya yang sudah kita gunakan saja tanpa harus mengeluarkan biaya lebih awal. Terus pemeliharaan dan manajemen. Penyediaan cloud service tanggung jawab penuh atas pemeliharaan, perawatan, dan keamanan dari infrastruktur sumber daya kita, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk hal tersebut. Dari segi keamanan, cloud server ini pihaknya itu menawarkan tingkat keamanan yang memadai, termasuk enkripsi data, pengamanan akses, dan kepatuhan terhadap regulasi privasi. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita membuat VPS. Oke, di sini pertama kita akan menyewa domain dulu ya. Saya menyarankan kalian di sini kita akan menyewa domain dulu. Bebas kalian pilih mau di web apapun. Di sini saya di web ID Cloud Host ya. ID Cloud Host, kalian ketik di Google lalu masuk login. Nah, setelah itu kalian pilih nih di bagian bawah sini. Nah, saran saya pilih My ID aja karena ini untuk pembelajaran, sekedar pembelajaran saja, kita pilih My ID. Nah, lalu pilih yang free. Nah, yang free ini DNS Management, lalu klik continue. Nah, buat akun dulu terus saja kita masuk dulu terus saja kita buat akun dulu. Setelah itu lanjut ke pembayarannya. Nah, ini terus harus ke bawah lagi. Nah, di sini pilih pembayarannya nih. Ada GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, Link aja, ada PayPal. Saya milih Dana. Setelah itu pilih checkout. Nah, ini ada invoice-nya. Lalu pay now. Nah, ini adalah bukti pembayaran yang sudah saya lakukan kemarin ini. Total harga 11.000 rupiah. Lalu hingga kita tunggu nih bagian ini nggak statusnya seperti ini, aktif seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita login ke akun Cloudflare kita nih. Kalian bisa tunggu dulu bentar. Jadi kalian bisa buka Cloudflare kayak di Google. Nah, kalau gini nih login. Nah, setelah login dulu. Nah, oke. Nah, di sini di bagian sini nih, bagian sini ketikkan nama domain yang tadi kita buat. Di sini kan nama domain saya kan saya udah pernah nih masukkan nih bakpajarkon.myme.id. Kalau udah tinggal di add aja. Nah, ini dia nih. Oke. Udah. Nah, di sini kita di bagian sini, kalau udah di bagian sini nih, nah kalian pilih free lalu pilih continue ya. Udah. Lalu balik lagi ke apa? Kembali lagi ke di my domains di bagian ini. Nah, kalian klik di bagian ini di tiga ini
pilih manage domain ya, lalu ke name server. Nah, di sini nih masukkan name server 1 dan server 2 nih. Jadi ketika kalian login ke cover ini, bagian bawah sini nih, biasanya ada di bagian DNS. Nah, di bagian bawah, ini dia nih, ini dia nih, di bagian, nah ini dia nih. Nah, masukkan ini juga ini ke, nah ke sini nih. Nah, kalian masukkan nih. Kalau udah save, oke. Nah, lalu sekarang kita akan membuat VS kan, Virtual Private Server. Nah, di sini kita ke konsolnya, buka konsolnya, lalu pilih virtual machine yang ini. Nah, lalu kalian pilih OS-nya. Jadi saya menggunakan Ubuntu. Untuk lokasinya bebas, mau ada Singapura, Indonesia. Saya milih Indonesia. Nah, lalu bagian bawah sini kalian isi sesuai dengan sesuai dengan ini kalian. Sini saya menggunakan kelompok 4 username-nya dan passwordnya lain-lainnya. Kalau udah pilih create. Nah, silakan seperti ini. Nah, jangan lupa juga top nih di sini nih. Nah, top up bentar ya, saya buka dulu. Konsol. Ini adalah akun saya. Maaf, kita coba ke Braille dulu. Nah, ini akun kami. Nah, ini dia. Nah, ini top up ini nih, gunanya apa sih? Jadi ini nih ibaratnya kayak uang simpanan kita di mana ketika kita menjalankan VM salah satu VM ini, nah maka yang akan dipakai adalah uang ini di sini, gitu. Nah, ini saya udah jadi nih VM-nya. Saya berhasil membuat VM untuk kelompok 4 kelompok saya. Oke, lanjut. Nah, oke. Nah, kita kembali ke covernya lagi. Nah, di cover ini kita akan melakukan pointing ya. Pointing itu masuk ke akun kalian, lalu ke record, terus pilih add record kan. Nah, pilih add record lalu masukkan apa namanya name-nya name apa? Masukkan name ya, masukkan name dan IP-nya seperti yang ada sini di bawah tuh 24jarcom.mi.id dan ID-nya apa IP-nya juga. Lalu untuk membuat subdomain ya kalian bisa di hal sama juga klik add record di sini, lalu pilih nama juga, misalkan nama saya Arda, lalu pilih IP-nya juga. Nah, di sini kan kita karena buat subdomain ya, jadi kita harus membuat virtual mesinnya dulu gitu kan. Nah, sini nih, ini virtual mesin saya. Nih, sudah dibuat ya. Ini virtual mesinnya. Lalu tinggal ditambahkan saja di sini, di pointing saja di sini. Oke. Nah, oke. Untuk membuat subdomain, pastikan kalian sudah membuat apa namanya? Nah, ini nih VM-nya. Sudah membuat VM-nya. Nah, ini domain saya. Ya, mohon berbeda dengan ini karena ganti lagi ya VM-nya. Ini dia ininya, tinggal di namanya terus masukin IP-nya yang ada di sini. Nah, IP ini. Kalau udah, klik save. Nah, lalu sekarang kita akan ngetesting ya, apakah sudah berhasil atau belum. Oke, kita akan melakukan testing ya. Di sini, nah, ini adalah VM kelompok saya. Kali start aja. Oke, nah ini udah nyala. Lalu, nah, ini kelompok 4. Lalu ini ada virtual mesin saya. Nyalain aja, start.
Sambil menunggu kita untuk ngecek ya, kita cek melalui DNS checker, buka cari di searching di Google. Nah, oke. Nah, lalu ketikkan alamat domain kelompok kita dulu pertama. Oke, sang source. Oke, nah 103 139 15. Nah, sama kan? Nah, kan? Nah, lalu sekarang kita cek subdomain punya saya. Source. Oke. Nah, oke. Nah, ini dia. Ini adalah alamat IP saya 04213921. Kenapa belum ganti? Karena di akun corporate-nya belum saya ganti. Mohon maaf. Di sini nih masih yang sama tuh. Ya, harusnya saya ubah sini. Oke, sekarang kita cek subdomain saya ya. Ini VM saya udah jalan. Oke. arda.kelompok4.com ID store aja. Nah, ini ada alamat IP saya 103.79. Nah, sama ya. Ini kenapa masih ada yang 104 karena ini baru saya ganti. Awalnya masih yang sama, masih 104. Di butuh waktu ya, butuh waktu proses propagasinya. Oke, kita coba sekarang testing di CMD. Oke, masukkan saja ininya. Ping 4. Oke, tinggal di Nah, berhasil ya. Kita ping juga. Sekarang satu lagi. Nah, yap, berhasil juga. Sesuai ya. 103 dan 103 79 132 03 992. Kita coba lihat di CDNS checker. Nah, ternyata masih ada belum semua yang berubah. Oke, ya cukup sekian penjelasan dari saya bagaimana caranya kita membuat VM dan juga membuat VPS. Ya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.